Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Fatah Prabowo. Saya dari Teknik Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat untuk tugas akhir dari besok mata pemrograman. Itu saya membuat BMI calculator. Saya di sini menggunakan 7 modul yang saya implementasikan di project saya ini, yang saya itu dari tipe data variable dan juga array, ada pengkondisian, pengulangan, function dan method, dan ada OOP 1 dan juga OOP 2. Dilanjutkan sama GUI programmingnya. Lalu kita jelaskan dari awal, mulai dari HTML. Di sini kita mulai dari atas dulu. Nah, di sini ada titel atau judul dari project yang telah saya buat. Lalu ini ada class from, ini untuk menetapkan kelas CSS yang bernama from kepada formulir, ini untuk styling. Lalu dilanjutkan dengan metode get. Nah, metode get ini untuk menentukan metode HTTP get untuk mengirim data formulir. Dengan metode get ini, data yang dikirim akan terlihat di URL halaman. Lalu ada div class from group, ini untuk mengelompokkan elemen formulir yang terkait. Lalu ada label tag, ada class level, ini untuk menetapkan kelas CSS yang bernama level. Ada for each ini untuk atribut, untuk menunjukkan ID dari input from label yang dideskripsikan. Lalu ada input tag berat, ini untuk untuk menentukan bahwa input adalah file text. Lalu ada wedge, ini untuk nama field, ini untuk digunakan sebagai kunci dalam pasangan kunci nilai saat data formulir yang dikirim. Lalu ada id wedge, ini untuk menginput yang dikaitkan dengan labelnya. Di placeholder ini untuk teks yang muncul dalam input sampai pengguna memasukkan nilai. Dan ini untuk tag untuk tingginya sebenarnya sama, cuman dia bedanya itu ada di placeholder ya. Ini memberikan petunjuk tentang konversi dari kaki ke meter. Lanjut, ini ada untuk button submit dan clear-nya. Di sini submit ini untuk menyatakan tombol sebagai jenis submit. Calculator ini untuk digunakan untuk menghitung BMI ketika ditekan. Ada name clear ini untuk mengkosongkan nilai ataupun tinggi ataupun beratnya. Lanjut kita ke kode PHP nya. Di sini replace ini untuk elemen div yang ini digunakan untuk menampilkan hasil kelas CSS tambahan height. Ini akan ditampilkan jika tombol gear ditekan. Lalu di sini ada di PHP if is set ini dia akan memeriksa apakah tombol calculate telah ditekan atau belum. Lalu ada variable wedge dan juga ada hedge, ini akan diambil dari data formulir yang akan dikirim. Lalu di sini ada pengecekan dan kalkulasi BMI nya. Dan juga semua ini adalah
input ataupun hasil dari pengguna yang telah diinput, dari tinggi dan juga berat badannya, apakah underweight, normal weight ataupun overweight, bahkan obes. Kita lanjut ke BMI kalkulatornya. Nah, di sini tuh untuk mendefinisikan ataupun mengimplementasikan dari modul OOP-nya untuk menghitung dan juga mengkategorikan indeks massanya. Dan juga di sini juga sesuai juga konsep dari kondisional pengkondisian, pengulangan, dan juga fungsi dan metode. Dan di kelas BMI ini itu untuk menyimpan data dan fungsi yang berkaitan dengan kalkulasi BMI. Di sini ada properti kelasnya, lalu ada konstruktornya. Ini untuk itu kelasnya akan dipanggil satu objek yang kelas ini dibuat, lalu ada parameternya dari masing-masing kategori. Habis itu kategori dan ini juga untuk menganalisis dari berat dan juga tinggi. Lalu ini ada public function dan BMI kategori ini untuk menentukan kategori BMI berdasarkan nilai BMI yang telah dihitung. Ada pengkondisian atau pengulangan yaitu forage yang mengiterasi setiap kategori dalam array. Dan if di sini adalah pengkondisiannya, dia akan memeriksa apakah BMI masuk dalam batas maksimum dari kategori saat itu. Dan ini adalah pengembalian nilainya. Lalu kita ke ini adalah styling untuk mendesain dari web yang telah saya buat ataupun project yang telah saya buat. Lalu kita run. Ini hasilnya. Kita ambil contoh, masukkan weight-nya, kita related. Nah, maka dia akan keluar BMI-nya dan juga keterangannya. Apakah misalnya kita buat 75 dan 178, maka dia sama begitu. Bisa di-create juga. Nah, mungkin itu yang project bisa saya sampaikan. Lalu bagaimana caranya untuk mengupload file yang telah kita buat ke GitHub. Yang pertama itu kita masuk dulu ke GitHub-nya, login terlebih dahulu. Ketika sudah login, maka akan ke bagian dashboard. Di sini kita pencet create new repository. Lanjut, ini ini namanya kita sesuai bebas sebenarnya, namanya nggak harus sama dengan file. Mungkin kita terus saya PHP misalkan gitu. Di sini lihat file ini bisa di public ataupun di private. Karena ini kita akan public saja. Dan kita mau pakai readme, tinggal klik, tapi kita tidak usah, langsung creating repository. Nah, ini kita
balik ke file yang telah kita buat tadi. Sebentar. Dan ini adalah hasilnya. Bisa kita input dokumen persembilan. Misalnya ini kita input, maka dia akan keluar BMI dan juga keterangannya. Kita ambil contoh kedua. Maka seperti itu. Kalau di clear maka seperti ini. Nah, sini kita masuk ke sini. Ke option. Dan ke data auto file kita simpan.
Sekian dari saya, apabila ada kurang kata saya maaf yang sebesar-besarnya. Ya, selamat pagi. Tadi karena gak kerekam apa namanya kodenya, jadi ini kode-kodenya di git bash. Itu ada pertama git init, git add, itu karena tadi ada masalah juga, disuruh verifikasi lagi untuk masukkan emailnya. Masukkan aja, nanti akan seperti ini. Ketika sudah di git push origin, maka dia akan login secara